Pada episode kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, sangat aktual, yaitu transformasi digital di sektor publik. Marilah kita mulai penjelasan ini dengan menjelaskan apakah itu transformasi digital. Transformasi digital adalah perubahan pola kerja di berbagai sektor kehidupan dengan menggunakan teknologi digital, bukan teknologi manual, seperti yang sebelumnya itu lazim digunakan. Nah, transformasi seperti ini terjadi sebagai konsekuensi dari terjadinya revolusi industri 4.0, yaitu utilisasi teknologi komputer yang menimbulkan kemudian perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia di dalam memproduksi barang dan cara di dalam kehidupan manusia. Teknologi baru ini tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tapi lebih pada sistem pengoperasian secara otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset. Hal ini sangat diperlukan, tidak hanya sekedar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku. Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan ditunjukkan dengan dukungan anggaran sebesar 30,5. Salah satunya adalah untuk membangun akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital atau DEDI di Indonesia. Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien. Mewujudkan pelayanan publik digital, manajemen perubahan di kantor pemerintahan kota. Kantor pelayanan publik kota besar menghadapi berbagai masalah terkait efisiensi dan kualitas pelayanan. Pemerintah memutuskan untuk menerapkan sistem layanan digital agar lebih cepat. Perubahan ini menimbulkan resistensi internal dari pegawai yang sudah lama bekerja dengan sistem manual dan kebingungan dari masyarakat. Proses ini menunjukkan tantangan penerapan manajemen perubahan dan bagaimana tim beradaptasi untuk mencapai keberhasilan. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, kita sudah lama berkutat dengan masalah efisiensi dalam pelayanan. Kini kita melakukan transformasi besar-besaran. Pemerintah kota telah memutuskan untuk mengimplementasikan sistem digital yang lebih cepat, efisien dan akuntabel, yang mana adalah langkah besar untuk menuju pelayanan yang lebih baik. Bu, apakah perubahan ini benar-benar perlu? Saya sudah bekerja dengan cara ini selama 20 tahun. Rasanya cara manual itu masih bisa diandalkan. Belum lagi sistem digital seringkali sudah dipahami oleh kami yang sudah tidak bekerja lagi. Bu Siti, kita perlu bergerak maju. Teknologi ini dapat mempercepat pelayanan. Warga tidak perlu antri panjang lagi. Walaupun kita butuh penyesuaian, tetapi ini akan mempercepat kerja kita. Iya Bu Siti, tantangan pasti ada. Tapi ini bukan pilihan. Kita harus memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Benar, saya sudah mulai pelatihan untuk semua pegawai agar tidak ada yang tertinggal. Dan dalam tes ini, saya akan meminta bantuan pemerintah. Betul sekali seperti kata Bu Tia, kita akan melakukan perubahan ini secara bertahap, mulai dari pelatihan dasar teknologi hingga bagaimana tahap implementasi nanti. Kita
akan menggunakan teknik akar ya, dimana jadi ibu-ibu tenang saja, kita akan melakukan proses ini secara berkala, secara mendasar juga hingga tahap implementasi. Jadi ibu-ibu tenang saja untuk masalah ini. Aduh, saya benar-benar tidak paham ini gimana cara login ke sistem ini. Apa biar saya bantu? Ya. Pelan-pelan ibu tekan tombol itu, oke, terus masukin aja hasilnya sama password yang udah dikasih sama komputer saya. Bu Ati, tenang saja, setelah beberapa kali latihan, pasti bisa kok, kita akan belajar bersama-sama. Ini semua terlalu cepat. Bagaimana kalau nanti sistemnya nanti malah memperlambat pekerjaan kita? Halo semuanya, gimana kabarnya? Gimana, udah bisa gak? Belum, dari tadi susah banget ngertiinnya. Susah ya, jangan khawatir ya ibu, kita akan melakukannya secara perlahan. Itu sebabnya ada pelatihan ini, supaya kita bisa menggunakan teknologi untuk memberikan pelayanan yang baik. Ya, jadi ini ibu bisa menjaga ini ya. Kalau aja kita latihannya tuh juga ibu. Ya, betul sekali. Antrian selanjutnya. Silahkan, Ibu bisa masukkan diri dulu untuk mengisi formnya. Kenapa sekarang jadi ribet? Dulu saya tidak lakukan ini, langsung jadi. Sekarang saya harus pakai aplikasi. Ibu, kami akan membantu. Sistem ini emang baru, tapi setelah Ibu paham, Ibu bisa urus semuanya lebih cepat tanpa harus datang ke sini lagi. Kalau saya mah malah seneng sama sistem ini, karena bakal lebih cepat dan gak perlu antri lagi. Bu, saya masih merasa sistem ini terlalu rumit untuk kami yang masih terbiasa dengan cara lama. Saya takut tidak bisa mengikutinya. Saya senang melihat kemajuan yang sudah dicapai. Meskipun apapun yang sulit, tapi yang saya lihat ini pelayanan publik sudah lebih cepat dan lebih efisien. Semoga bisa dijadikan contoh bagi masyarakat selanjutnya. Ini semua berkat bersama seperti yang saya katakan dalam efisiensi. Saya harus mengakui walaupun dalam merasa sulit, akhirnya saya mulai terbiasa dengan sistem ini. Terima kasih semuanya telah membantu saya. Penghargaan ini saya berikan atas bentuk apresiasi kepada kalian yang sudah membantu rekan-rekan dan bekerja keras untuk sebuah perubahan. Terima kasih banyak atas dedikasi kalian semua. Terima kasih Ibu, ini adalah hasil kerja tim kita semua. Perubahan adalah sebuah proses yang tidak mudah, terutama di sektor publik yang sudah terbiasa dengan metode lama. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat, dukungan pelatihan, serta kolaborasi antara pegawai dan masyarakat, transformasi menuju digitalisasi dapat tercapai dan membawa hasil yang lebih baik bagi semua pihak.